Selamat datang. Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS atau UTS mata pelajaran prakarya atau PKWU kelas 11 SMA atau MA semester 1 kurikulum merdeka ya, beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, STS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian di deskripsi ya, di situ sudah disediakan. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Proses belajar akan efektif dan efisien jika dapat dimengerti dan kurang berhasil jika dilakukan dengan cara menghafal. 2. Pemberian hadiah untuk menjawab. 3. Pencapaian hasil belajar ditentukan oleh seberapa baik dan banyak pengetahuan dapat diresapi. 4. Semangat kerjasama dan berjiwa pembaruan. 5. Orang dapat bekerja lebih efektif dan efisien jika mereka mengetahui batas-batas kemampuannya. Nah, berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, prinsip umum belajar prestatif wirausaha menurut Silverman ditunjukkan oleh nomor A2 dan 4, B1, 2 dan 3, C1, 3 dan 4, 5, D2, 3 dan 4, E1 dan 2. Jawaban yang benar adalah C ya, 1, 3 dan 5. Itu ya prinsip umum belajar prestatif wirausaha menurut Silverman, yaitu 1, 3, dan 5. 1. Proses belajar akan efektif dan efisien jika dapat dimengerti dan kurang berhasil jika dilakukan dengan cara menghafal. 3. Pencapaian hasil belajar ditentukan oleh seberapa baik dan banyak pengetahuan dapat diresapi. 5. Orang dapat bekerja lebih efektif dan efisien jika mereka mengetahui batas-batas kemampuannya. Keinginan untuk menjadi seorang pemimpin memiliki peluang individual dan menjadi sukses dalam menghimpun bahkan menginvestasikan kekayaan merupakan aspek A. Utama, B. Intern, C. Teknis, D. Ekstern, dan E. Pendukung. Maka jawaban yang benar adalah B ya, intern jawabannya. Berikut sifat yang harus dimiliki oleh wirausahaan atau seorang wirausahaan, yaitu A. Berani memaksakan diri menjadi orang lain, B. Egois dan terlalu ambisius, C. Selalu menghindar dari kesalahan atau kesulitan, D. Cenderung mudah jenuh terhadap segala kemampuan dan ingin selalu berinisiatif, E. Tidak menyukai adanya pembaharuan. Maka jawaban yang benar adalah D. Cenderung mudah jenuh terhadap segala kemampuan dan ingin selalu berinisiatif. Mendaur ulang barang-barang yang tidak dipakai lagi bisa disebut dengan A. Rekreasi, B. Recicil, C. Reformasi, D. Reinkarnasi, E. Recycle. Maka jawaban yang benar adalah E ya, recycle jawabannya. Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan pada aspek-aspek berikut kecuali A. Budaya, B. Politik, C. Sosial, D. Ekonomi, E. Lingkungan. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu politik jawabannya. Cara untuk mengembangkan upaya berpikir inovatif dalam berwirausaha ialah
A. Keharusan untuk bertindak efektif. B. Percaya pada sumber ide. C. Keharusan memperluas wawasan. D. Keharusan menganalisis peluang usaha. E. Percaya pada diri sendiri. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, keharusan menganalisis peluang usaha. Aspek fungsi dapat menambah kenyamanan dan keamanan penggunaan produk kerajinan termasuk nilai. Aspek fungsi dapat menambah kenyamanan dan keamanan penggunaan produk kerajinan termasuk nilai. A. Estetika. B. Kenyamanan. C. Keindahan. D. Etika. E. Ergonomik. Maka jawaban yang benar adalah E, ya, ergonomik jawabannya. Tindakan untuk mencapai suatu sasaran disebut A. Langkah kegiatan. B. Tujuan. C. Strategi. D. Manfaat. E. Sasaran. Maka jawaban yang benar adalah C, ya, strategi jawabannya. Jenis produksi yang tidak berdasarkan tujuan pemakaiannya ialah A. Shopping goods. B. Consumer goods. C. Unsold goods. D. Convenience goods. E. Specialty goods. Jawaban yang benar adalah B, yaitu consumer goods jawabannya. Lanjut. Syarat mutlak yang dipenuhi bagi seorang wirausaha bidang kerajinan dan rekayasa yaitu A. Modal yang sangat besar. B. Berani menghadapi risiko yang terjadi. C. Pendidikan formal yang tinggi dan sesuai. D. Keterampilan dan kepandaian yang luar biasa. E. Bersedia bekerja keras dan bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Maka jawaban yang benar adalah B. Berani menghadapi risiko yang terjadi. Komoditi yang akan diusahakan harus memerhatikan A. Bahan baku yang digunakan. B. Tenaga kerja. C. Keadaan masyarakat tersebut. D. Keuntungan usaha. E. Kebutuhan barang dan jasa masyarakat yang akan dilayani. Maka jawaban yang benar adalah E. Kebutuhan barang dan jasa masyarakat yang akan dilayani. E, ya, jawabannya. Suatu tanggung jawab penting untuk dapat menghasilkan produk bermutu secara ekonomi sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan menghasilkan pengambilan yang sesuai bagi para pemegang modal usaha disebut biaya. A. Produksi. B. Global. C. Variabel. D. Konsumsi. E. Total. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, produksi jawabannya. Salah satu maksimalisasi keuntungan produsen atau wirausaha adalah dengan A. Sumber daya yang digunakan. B. Sumber daya dalam proses produksi. C. Minimalisasi proses produksi. D. Memaksimalkan biaya produksi. E. Minimalisasi biaya produksi. Maka jawaban yang benar adalah E, ya, minimalisasi biaya produksi jawabannya.
Teknik atau keterampilan bertukang bisa disebut juga dengan A. Reaksi, B. Episteme, C. Migrasi, D. Maintenance, D. Teknik. Jawaban yang benar adalah E ya, teknik jawabannya. Oke, semua bentuk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar digunakan sebagai penghias rumah, termasuk produk kerajinan sebagai benda A. Substitusi, B. Rumah tangga, C. Hias, D. Mewah, E. Pakai. Maka jawaban yang benar adalah C ya, hias jawabannya. Salah satu fungsi kerajinan tekstil dari bahan limbah kecuali A. Makanan, B. Aksesoris, C. Tas, D. Topi, E. Busana. Maka jawaban yang benar adalah A ya, makanan jawabannya. Peralatan keselamatan kerja yang tidak digunakan dalam pembuatan alat yang mendukung proses produksi kerajinan limbah ialah A. Helm, B. Penutup muka, C. Kacamata, D. Pakaian praktik, E. Sarung tangan. Maka jawaban yang benar adalah B. Penutup muka jawabannya. Berikut merupakan bahan yang termasuk jenis bahan limbah organik kecuali A. Batok kelapa, B. Daun jagung, C. Plastik, D. Daun kering, E. Kerang. Maka jawaban yang benar adalah C ya, plastik jawabannya. Pemberian nama wirausaha harus berpikir ke depan karena A. Memudahkan dalam usaha, B. Bisa menarik pembeli, C. Memudahkan orang untuk menghafalkan nama usahanya, D. Membedakan dengan nama usaha orang lain, E. Berorientasi pada keuntungan usaha. Maka jawaban yang benar adalah E ya, berorientasi pada keuntungan usaha. Pemilihan lokasi wirausaha harus memerhatikan A. Tenaga kerja sedikit, B. Keadaan masyarakat tersebut, C. Bahan baku yang digunakan, tenaga kerja dan masyarakat tersebut, D. Keadaan kota, E. Bahan baku yang mahal. Maka jawaban yang benar adalah C ya, bahan baku yang digunakan, tenaga kerja dan masyarakat tersebut. Pengeringan bahan mentah yang akan diolah yaitu dengan cara A. Dibakar hingga kering, B. Diopen, C. Dibrongos, D. Dianginkan, E. Dijemur di bawah sinar matahari. Maka jawaban yang benar adalah E ya, dijemur di bawah sinar matahari. Berikut bukan merupakan limbah pertanian, contohnya adalah A. Batang daun singkong,
B. Kulit bawang, C. Serutan kayu, D. Kulit kacang, E. Jerami padi. Maka jawaban yang benar adalah C. Serutan kayu jawabannya. Bahan dan alat yang dibutuhkan untuk mengolah limbah jerami padi adalah A. Sabit, B. Cangkul, C. Pohon kelapa, D. gergaji, E. Pisau. Maka jawaban yang benar adalah E ya, pisau jawabannya. Guna mendesain sebuah produk kerajinan sangat bergantung pada A. Pelaksanaan, B. Ketajaman, C. Keterampilan, D. Insting, E. Metode. Maka jawaban yang benar adalah E ya, yaitu metode jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.